Bagaimana Indonesia membawa pasukan masuk ke wilayah Palestina? Bagaimana membantu Palestina melawan Israel? Soalnya paling murah dan paling mungkin adalah diplomasi non-perang. Ya, jarak Indonesia ke Israel sangat-sangat jauh. Perlu biaya yang besar, minyak yang tidak sedikit. Apalagi kalau Indonesia sudah berangkat. Pasukan Israel sudah pasti, sudah siaga penuh siap tempur. Bahkan ratusan tank tempur sudah siaga di Gaza. Dan lagi, negara mana di sekitar Israel yang mau membantu Indonesia berperang? Saya rasa gak ada negara yang membantu Indonesia melawan Israel. Negara Mesir, Yordania sudah berteman dengan Israel. Pasukan Indonesia gak bakal diizinkan lewati wilayahnya. Mau lewat negara mana? Negara Arab Saudi. Udah ada pasukan Amerika Serikat di sana. Yang pasti, pasukan Indonesia sudah dirudal duluan oleh pasukan Amerika Serikat di Arab Saudi. Israel sampai hari ini belum pernah kalah perang. Bahkan koalisi besar negara Arab dengan dukungan persenjataan dari Uni Soviet atau Rusia belum tentu bisa mengalahkan Israel. Bisa apa Indonesia? Jika benar-benar mengirim senjata atau pasukan ke Palestina, lalu senjata yang mana untuk dikirim ke Palestina? Lalu senjata Indonesia yang mana untuk dikirim ke Palestina? Sedangkan Indonesia sendiri pun masih kekurangan senjata untuk mengamankan kedaulatannya. Untuk menjaga wilayah Indonesia saja, alutsista Indonesia masih kurang, apalagi sebagiannya dikirim untuk berperang di Palestina melawan Israel. Wilayah Indonesia akan rentan kebobolan negara asing. Begini, negara Arab saja yang ada di Timur Tengah sudah enggan melawan Israel. Contoh saja negara Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Maroko. Lalu negara Liga Arab mana yang membantu Palestina? Negara di Timur Tengah hanya negara Iran dan Irak yang membantu Palestina. Negara Arab yang lainnya hanya diam saja. Boro-boro Indonesia mau menyerang atau membantu mengirim senjata ke Palestina. Negara Liga Arab saja lebih memilih diam daripada menjadi abu. Indonesia akan sangat rugi besar jika misalnya mengirim pasukan atau senjata ke Palestina. Dan begitu pun tidak ada untungnya sama sekali jika kita ikut perang melawan Israel. Indonesia saat ini sudah benar pendukung Palestina lewat cara-cara lain, yang mana tidak mengorbankan pasukan kita atau Indonesia demi negara asing. Negara Arab tahu betul kekuatan Israel tidak bisa dipandang remeh. Kekuatan Israel didukung oleh banyak negara besar. Bahkan sampai semua negara Uni Eropa mendukung penuh Israel. Alias negara Uni Eropa siap mengirim bantuan senjata. Yang mana Uni Eropa adalah salah satu musuh bebuyutan bagi Indonesia saat ini. Uni Eropa ini terdiri dari 26 negara. Jadi 26 negara ini mendukung penuh Israel untuk menghilangkan Hamas. Dan bagaimana kabarnya negara-negara yang gembar-gembor mendukung Palestina? Apakah mau mendukung penuh dengan mengirim bantuan senjata ke Palestina? Belum lagi kualitas persenjataan Israel yang lebih baik. Punya misil nuklir, tentara yang terlatih, dan berpengalaman dan dukungan Amerika yang tidak pernah putus. Lagi pula menggerakkan pasukan dari Indonesia ke Timur Tengah butuh biaya dan kemampuan logistik yang tidak sembarangan. Apakah kita mampu? Jadi sudah benar posisi Indonesia mendukung Palestina namun tidak harus mengirim senjata atau pasukan tempur ke Palestina. Karena kalau mengirim pasukan ke Palestina, sama saja Indonesia mencari gara-gara dengan negara-negara besar seperti Australia dan Amerika. Kita tahu bahwa pangkalan Amerika sudah mengelilingi Indonesia. Ya, belum sampai mengirim senjata ke Palestina, negara Indonesia sudah dihancurkan duluan oleh negara Australia dan Amerika. Yang mana mereka memiliki senjata yang modern, tinggal pencet rudal melayang ke Indonesia. Kekuatan militer Indonesia ini didesain hanya untuk bertahan atau hanya untuk mengamankan Indonesia saja. Kekuatan Indonesia tidak didesain untuk menyerang negara lain. Indonesia masih jauh dari kata-kata mampu untuk perang jarak jauh.
Salah satu syarat utama untuk penyerangan jarak jauh adalah menggunakan kapal induk untuk mengirimkan armada udara dan tank tempur. Tak seperti Leopard hanya memiliki kurang lebih 20-an. Sedangkan tank Israel berjumlah ratusan dan itu tank Israel lebih unggul dibanding tank Indonesia. Syarat kedua adalah harus memiliki rudal jarak jauh untuk memberi serangan rudal. Lalu apakah Indonesia memiliki rudal serang jarak jauh? Satu biji pun Indonesia belum punya rudal serang jarak jauh. Jika hanya mengandalkan pasukan infanteri, percayalah pasukan kita Indonesia akan jadi bulan-bulanan tentara Israel. Apalagi Israel memiliki pengalaman tempur yang lebih memadai di medan gurun. Sedangkan TNI tak memiliki pengalaman medan gurun, dan sudah pasti tentara Israel lebih menguasai medannya. Negara Israel itu kecil, tetapi dahulu menang perang melawan hampir semua negara Arab pada tahun 1967. Militernya terlatih, alutsistanya kualitas nomor 1 buatan sendiri. Yang ada Indonesia yang hancur lebur digempur oleh Israel sendirian. Belum lagi dukungan Amerika sebagai sekutu utama Israel. Siapa saja yang menyentuh Israel bakal berlawanan dengan Amerika Serikat. Siapa di belakang Amerika? Ya, yaitu negara NATO. Malaysia, Australia, Inggris, Singapura juga bakal turun tangan. Pertama, militer Indonesia didesain bukan untuk melakukan tindakan ofensif ke negara lain atau tidak didesain untuk menyerang negara lain, tetapi untuk mempertahankan dan melindungi seluruh tanah air Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, atau singkatnya untuk defensif saja. Kedua, sekalipun mau menyerang negara lain, memangnya Indonesia mampu? Memenuhi standar pertahanan dalam negeri saja masih belum. Macam mana pula hendak melakukan operasi ofensif ke luar negara? Apalagi jarak Indonesia ke Israel itu sangat jauh. Kalau nekat ya kita pasti kalah.